Halo teman-teman semua, sekarang kita akan belajar mengenai chapter 12 yaitu General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition. Nah, seperti yang udah kita belajar sebelumnya dalam membangun sebuah model perekonomian yang sederhana, itu kita belajar tentang dua unit yaitu household dan perusahaan, di mana mereka berinteraksi di pasar output dan di pasar input. Nah, masalahnya di sini adalah pasar input dan pasar output itu tidak bisa dipertimbangkan secara terpisah atau seolah-olah keduanya beroperasi secara independen. Untuk memahami keputusan yang dibuat oleh setiap perusahaan dan rumah tangga serta cara kerja masing-masing pasar, kita sekarang harus menambahkan semuanya untuk melihat beroperasinya sistem tersebut secara keseluruhan. Nah, di sini ada konsep-konsepnya. Yang pertama, ada partial equilibrium analysis. Partial equilibrium analysis adalah proses menelaah kondisi equilibrium di pasar individual dan di rumah tangga serta perusahaan individual secara terpisah. Nah, kalau general equilibrium itu apa? General equilibrium adalah kondisi yang terjadi apabila semua pasar dalam suatu perekonomian berada pada equilibrium secara serentak. Yang ketiga, ada efisiensi, yaitu kondisi di mana perekonomian memproduksi apa yang diinginkan orang pada biaya yang serendah mungkin. Selanjutnya ada general equilibrium analysis. Nah, di general equilibrium analysis di sini ada an early technological advance the electronic calculator. Untuk penjelasan kurvanya, nanti kita akan bahas di study group. Nah, kesimpulannya dari kurva ini adalah bahwa perubahan teknologi yang signifikan tidak dibesar-besarkan dalam satu industri tunggal itu dapat mempengaruhi banyak pasar. Rumah tangga menghadapi struktur harga yang berbeda dan harus menyesuaikan konsumsi mereka atas banyak produk. Tenaga kerja bereaksi terhadap kebutuhan akan keterampilan baru dan direalokasikan di berbagai pasar. Modal juga direalokasikan. Selanjutnya ada market adjustment to change in demand. Nah, kurvanya bakal aku jelasin di study groupnya nanti. Nah, kesimpulan di sini itu bahwa equilibrium umum baru itu tidak tercapai hingga equilibrium itu dibangun kembali di semua pasar. Selanjutnya ada bukti formal dari General Competitive Equilibrium. Jadi para pakar ekonomi itu telah bersusah payah menanyakan tentang apakah serangkaian harga yang menyamai penawaran dan permintaan di semua pasar secara serentak itu bisa benar-benar eksis karena dalam kenyataan itu ada ribuan pasar. Jika serangkaian harga seperti ini tidak mungkin terjadi, hasilnya bisa menjadi siklus ekspansi, kontraksi, dan instabilitas yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada allocative efficiency and competitive equilibrium. Pertama-tama tuh ada yang namanya Pareto efisiensi atau Pareto optimally. Nah, itu apa? Itu adalah suatu kondisi di mana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota masyarakat itu lebih beruntung tanpa membuat anggota masyarakat lain itu merasa merugi. Nah, selanjutnya ada the efficiency of perfect competition. Di mana di sini tuh ada 3 basic question yang diskusikan. Yang pertama itu apa yang akan diproduksi, terus apa yang menentukan bauran output akhir, bagaimana memproduksinya, bagaimana model dan modal, terus tenaga kerja, terus tanah dibagi di antara perusahaan, dan kata lain bagaimana sih mengalokasikan sumber dayanya itu di antara produsen. Yang ketiga, siapa yang akan menerima produksi itu, apa yang menentukan rumah tangga mendapatkan berapa, bagaimana mendistribusikan output di antara rumah tangga yang mengkonsumsinya. Nah, untuk menunjukkan bahwa sistem persaingan sempurna ini menyebabkan alokasi sumber daya yang efisien atau Pareto optimal, kita harus memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan yang mungkin terjadi yang akan membuat beberapa lebih diuntungkan tanpa membuat orang lain itu rugi. Selanjutnya ada efficient allocation of resource among firms. Nah, di sini kita asumsinya itu bahwa pasar faktor itu kompetitif dan terbuka, bahwa semua perusahaan membayar input dengan harga yang sama dan bahwa semua perusahaan memaksimalkan laba itu menghasilkan kesimpulan bahwa alokasi sumber daya di antara perusahaan itu efisien gitu. Selanjutnya ada
efficient distribution of output among household. Jadi kita semua itu mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki selera dan preferensi yang berbeda, dan mereka akan membeli barang yang sangat berbeda dengan kombinasi yang juga sangat berbeda. Selama setiap orang berbelanja dengan bebas di pasar yang sama, tidak ada retribusi output akhir di antara orang-orang yang akan membuat mereka merasa lebih diuntungkan. Jika saya dan Anda membeli di pasar yang sama dan membayar harga yang sama, dan saya membeli apa yang saya inginkan dan Anda membeli apa yang Anda inginkan, kita tidak mungkin mendapatkan kombinasi barang yang keliru. Pasar bebas dan terbuka ini sangat penting untuk mencapai hasil ini. Selanjutnya itu ada memproduksi apa yang diinginkan orang, atau the efficient mix of output. Nah, kondisi yang memastikan bahwa barang telah tepat diproduksi itu adalah ketika P sama dengan MC, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, di sini tuh ada gambar kayak PX sama dengan MCX. Itu gambar tentang kondisi efisien utama, di mana harga itu sama dengan marginal cost. Nah, karena itu udah paling tepat, jadi kalau misalkan harga itu lebih dari marginal cost, masyarakat tuh bakal mendapatkan keuntungan dan memproduksi X-nya itu lebih banyak. Tapi kalau misalkan harga kurang dari MC, masyarakat itu mendapat keuntungan dengan memproduksi X yang lebih sedikit. Nah, jadi masyarakat itu akan memproduksi efficient mix of output jika semua perusahaan itu bisa menyamakan harga dan biaya marginalnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada figur 12.5 tentang efisiensi dalam persaingan sempurna setelah penimbangan nilai baik oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan. Nanti untuk detailnya kita bakal belajar di study group. Nah, jadi pada figur ini itu tuh memperlihatkan sih bagaimana sistem pasar kompetitif yang sederhana mengarahkan rumah tangga dan perusahaan individual untuk menentukan pilihan yang efisien dalam pasar input dan pasar output. Selanjutnya itu ada perfect competition versus real markets. Nah, kita kan telah membangun sebuah model dari sistem pasar kompetitif sempurna yang memproduksi alokasi sumber daya yang efisien, bauran output yang efisien, dan distribusi output yang juga efisien. Model kompetitif sempurna ini dibangun berdasarkan serangkaian asumsi yang semuanya itu harus dipertahankan agar kesimpulan kita benar-benar valid. Tapi kita tuh kan telah mengasumsikan bahwa semua perusahaan dan rumah tangga adalah price taker dalam pasar input maupun pasar output, bahwa perusahaan dan rumah tangga itu memiliki informasi yang sempurna, dan bahwa semua perusahaan itu memaksimalkan laba. Tapi asumsi tersebut itu tidak selalu benar atau berlaku di pasar pada dunia nyata. Di sini ada the source of market failure. Nah, kegagalan pasar atau market failure itu apa? Itu tuh terjadi ketika sumber daya itu salah dialokasikan atau dialokasikan secara tidak efisien. Hasilnya adalah pemborosan dan hilangnya nilai. Nah, di sini tuh ada 4 sumber utama dari market failure. Yang pertama, struktur pasar yang tidak sempurna atau imperfect market structure or non-competitive behavior. Yang kedua ada the existence of public goods. Yang keempat ada the presence of external costs and benefits. And yang keempat ada imperfect information. Yang pertama kita bahas di sini ada imperfect markets. Nah, pasar persaingan tidak sempurna. Imperfect condition atau persaingan yang tidak sempurna. Itu apa sih? Jadi dia adalah suatu industri di mana satu perusahaan dapat mengendalikan harga dan persaingan. Industri dengan persaingan tidak sempurna menimbulkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Selanjutnya ada monopoli. Monopoli adalah suatu industri yang hanya terdiri dari satu perusahaan yang memproduksi produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Terus ada hambatan yang signifikan untuk mencegah perusahaan baru memasuki industri tersebut. Jadi dalam semua industri kompetitif tidak sempurna, output itu lebih sedikit. Produk diproduksi dalam jumlah di bawah yang seharusnya dan harga lebih tinggi daripada persaingan sempurna.
di mana kondisi equilibrium P sama dengan MC itu tidak terpenuhi, dan sistem tidak memproduksi bauran output yang paling efisien. Selanjutnya ada public goods. Public goods itu apa? Atau sering juga disebut social goods. Nah, itu merupakan barang atau jasa yang memberikan manfaat kolektif bagi anggota masyarakat. Secara umum, tidak ada seorang pun yang dikecualikan menikmati manfaat ini. Contoh yang paling klasiknya itu adalah national defense. Selanjutnya ada private goods. Private goods itu adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual pada rumah tangga individual atau household. Nah, di sini ada gambar, terus dia menjelaskan contoh klasik barang publik adalah taman seperti Central Park, itu ada di Manhattan, yang menghasilkan manfaat kolektif bagi warga New York maupun wisatawan. Di sini, sektor swasta itu gagal dalam penggandaan barang publik. Sistem pasar laissez-faire yang sempurna tidak akan memproduksi segala sesuatu yang mungkin diinginkan oleh semua anggota masyarakat. Warga negara harus bersatu untuk memastikan bahwa public goods yang diinginkan itu telah diproduksi, dan ini umumnya dicapai melalui belanja pemerintah yang didanai oleh pajak. Nah, market value yang selanjutnya itu ada eksternalitas atau externality. Itu apa? Jadi biaya atau manfaat yang disebabkan oleh beberapa aktivitas atau transaksi yang ditanggung atau dibebankan pada pihak yang tidak melakukan aktivitas atau transaksi itu. Jadi di eksternalitas ini akan ada sesuatu yang mempengaruhi pihak ketiga, di mana eksternalitas itu ada dua, ada positif dan negatif. Seperti itu. Nah, jadi pasar itu nggak selalu memaksakan pertimbangan atas semua biaya dan manfaat keputusan. Namun, agar perekonomian mencapai alokasi sumber daya yang efisien, semua biaya dan manfaat itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada imperfect information. Nah, imperfect information itu apa? Jadi tidak adanya pengetahuan yang lengkap menyangkut karakteristik produk, harga yang berlaku, dan seterusnya. Kesimpulan bahwa pasar bekerja secara efisien itu sangat tergantung pada asumsi bahwa konsumen dan produsen itu memiliki pengetahuan yang lengkap tentang karakteristik produk, harga yang berlaku, dan seterusnya. Tidak adanya informasi yang lengkap itu bisa menyebabkan transaksi yang akhirnya tidak menguntungkan. Nah, jadi di sini pasar itu kan bekerja secara bebas di dunia nyata, itu nggak selalu nih menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, makanya dalam hal ini peran pemerintah itu akan menjadi penting dalam perekonomian. Nah, sekian penjelasan mengenai chapter 12. Semoga kalian paham, dan untuk lebih detailnya kita akan belajar di study group. Terima kasih.